Semenjak lulus SMA aku tidak melanjutkan untuk berkuliah walau keluargaku terbilang orang kaya di daerah ini, namun aku tidak ada keinginan untuk berkuliah. Saat ini aku hanya bersenang-senang, menggunakan harta orang tuaku. Aku sering minum sampai mabuk bersama teman-temanku dan tak cuma itu, aku juga sering main perempuan, nyanyi di kafe-kafe. Intinya hidupku penuh dengan kebebasan. Suatu ketika kebebasanku telah berakhir, aku dan teman-temanku kini digiring ke kantor polisi. Saat itu kami lagi pesta minum-minuman dan pergaulan bebas. Tentunya aku hanya bisa menghubungi ibuku. Dan itu jalan satu-satunya agar aku bisa terbebas dari sini. Aku yakin ibuku akan marah dan merasa malu tentunya. Maafkan aku ibu. Tak lama setelah itu datanglah ibuku bersama sopir pribadinya. Aku hanya bisa mengucapkan maaf kepada ibuku dan berharap ibu mau mengeluarkanku dari sini. Ternyata kata maaf saja tidak cukup baginya. Ibuku menginginkan aku untuk berubah, tidak lagi seperti ini yang menghambur-hamburkan uang. Dan tak cuma itu, ibuku menginginkan aku untuk segera menikah dengan seseorang pilihannya. Tak ada pilihan lain selain mengikuti apa kata orang tuaku. Hanya itu yang bisa melepaskanku dari sini. Setelah melakukan pembayaran uang tebusan oleh orang tuaku, akhirnya aku dibebaskan secara bersyarat. Tak apalah, yang penting aku bisa bebas. Seminggu setelah aku dibebaskan, akhirnya aku dinikahkan dengan seorang wanita yang bernama Wulan. Walaupun ia cantik, namun tubuhnya tidaklah seindah wanita yang pernah mantap-mantap denganku. Tak apalah, aku harus mengikuti kemauan ibuku. Setelah 1 bulan tinggal bersama orang tuaku dan akhirnya kami harus pindah ke rumah yang baru karena orang tuaku sudah membelikannya untuk hadiah pernikahanku dengan Wulan. Di rumah yang baru hanya ada aku dan Wulan. Kami merasa kesepian, untuk itu kami butuh seorang pembantu dan juga tukang kebun agar rumah ini terasa hidup dan tak sepi. Anton sebagai tukang kebun dan Basri sebagai pembantu di rumah ini. Setiap kali makan aku mengajak mereka untuk makan bersama-sama, jadi terdengar canda gurau di antara kami dan aku sudah menganggap mereka seperti keluarga sendiri. Suatu hari istriku ingin berkunjung ke rumah orang tuanya, dan dia ingin mengajak aku untuk ikut bersama. Tapi sayang saat itu ada pekerjaan yang mesti ku selesaikan hari itu juga. Aku meminta maaf karena tidak bisa menemani pulang ke rumah orang tuanya. Wulan tersenyum padaku dan dia berkata lain kali harus temenin aku ya. Aku langsung mencubit pipinya dan aku berjanji suatu saat pasti akan menemaninya untuk menemui kedua orang tuanya. Aku meminta Pak Andre untuk mengantar istriku. Lambaian tangannya pun terlihat dari dalam mobil. Aku tak bisa menahan keinginan istriku dan aku pun tak ingin mengekangnya. Kubiarkan dia bebas kemanapun dia mau selagi itu hal yang positif dan wajar. Wulan tidak terlihat lagi dari pandanganku. Aku segera masuk ke dalam rumah dan duduk di sofa. Kupanggil Mbak Sri untuk membuatkan secangkir kopi hangat. Untuk menemaniku di pagi ini, Sri pun segera membuatkannya dan aku memintanya untuk duduk di sampingku. Sri tersipu malu duduk di sampingku dan aku meminta dia untuk mengambilkan remote TV. Ketika tangannya menyerahkan itu kepadaku, aku tak mengambil remote itu, aku hanya memegang tangannya sedari tadi. Aku terus menatap matanya yang terus menunduk. Dia seakan-akan tak mampu untuk menatapku. Getaran di tangannya pun mulai terasa oleh tanganku. Aku tahu dia terlalu gugup untuk dekat denganku. Aku coba menenangkannya, santai aja, sehari tidak apa-apa kok. Kenapa kamu gemetar begitu? Dia hanya tersenyum dan menunduk. Ku coba belai rambutnya perlahan dan dia terlihat sedikit gugup terhadapku karena banyaknya pengalamanku di waktu sebelum menikah dengan Wulan. Akhirnya Sri pun tak berdaya untuk menolak mantap-mantap denganku. Setelah kami mantap-mantap dengannya, aku meminta Sri untuk memijat tubuhku hingga akhirnya aku tertidur dan tidak tahu apa-apa lagi. Perut ini terasa lapar hingga memaksaku untuk membuka mata. Aku segera memanggil Sri untuk menyiapkan makan siang dengannya. Saat makan aku meminta Sri untuk merahasiakan apa yang sudah kita lakukan. Sri pun meminta jaminan kalau apa yang sudah kulakukan itu aman dan tidak membuatnya hamil. Aku pun berusaha meyakinkannya agar dia lebih tenang karena istriku besok baru pulang. Malam ini aku meminta Sri untuk menemaniku tidur dan malam itu kami kembali melakukan mantap-mantap lagi. Untuk yang kedua kalinya, terlihat Sri keenakan karena desahannya yang bersemangat. Aku pun terpancing kembali untuk memasukkan rudalku dan menyodokkan ke apemnya Sri. Kita pun kecapekan hingga tertidur. Pagi-pagi sekali Sri sudah izin keluar kamar. Takut keburu istriku pulang, aku pun kembali merapikan semua dan membuang sisa-sisa tisu yang tadi malam. Agar istriku tidak merasa curiga sedikit pun aku segera mandi untuk menyambut kedatangannya. Sejam kemudian terdengar suara klakson dari depan rumah yang tak lain adalah istriku. Aku pun menyambut kedatangannya dengan senyuman yang bahagia. Setelah aku mencium keningnya dan melamut bibirnya, tiba-tiba Wulan memanggil Sri. Entah kenapa aku merasa gugup dan jantung ini berdebar-debar. Padahal Wulan tidak tahu apa-apa yang sudah kami lakukan. Tapi kenapa aku merasa was-was seakan-akan dia mengetahui itu semua. Aku berharap ini akan terus menjadi rahasia dalam hidupku.